Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas surat Al-Bayyinah. Kita belum menyelesaikan pembahasan kita pada surat ini. Sedikit mengulang dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Lam yakun, tidak akan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min, yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, munfakin, meninggalkan, mereka meninggalkan, yaitu dari kekufuran mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang al-bayyinah kepada mereka. Ayat ini menjelaskan orang-orang kafir, berbicara tentang orang-orang kafir. Di sini Allah mengatakan alladzina kafaru. Allah memberikan sifat umum bagi mereka yang memiliki perilaku yang disebutkan setelahnya, bahwa mereka itu tergabung dalam satu sifat besar, yaitu kufur. Siapa mereka ini, kufur ini? Kata Imam Asy-Syanqiti di dalam tafsirnya, saya bacakan, mimma yush'iru bi anna wasfal kufri yashmulu kullan min ahlil kitabi wal musyrikin. Ayat ini menjelaskan bahwa sifat kufur yang disebutkan di sini mencakup semua yang ada pada setelahnya, yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Kemudian beliau mengatakan bahwa wa ahlul kitab mukhtassun bil yahud wan nasara. Sedangkan yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa annal musyrikina hum abadatul authan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang musyrik di sini adalah mereka yang beribadah kepada selain Allah, mereka yang menyembah berhala-berhala dan beribadah kepada selain Allah. Wal kufru yajma'ul qismain. Sifat kufur ini yang menaungi dua kelompok besar ini. Maksudnya mereka semua, baik Yahudi, Nasrani maupun orang-orang yang tergabung dalam agama syirik atau agama-agama yang tergabung dalam agama syirik, semuanya itu berada dalam satu sifat, yaitu kufur, yang artinya para pelakunya adalah orang-orang kafir. Para pelakunya itu orang-orang kafir. Al-musyrikin, orang-orang musyrik di sini adalah
agama-agama selain dari Yahudi dan Nasrani, yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi dan sebagainya. Mereka semuanya ini tergabung dalam sebuah sifat, yaitu kufur. Dan tentu di sini menjelaskan kebenaran itu hanya pada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul islama dina. Aku ridha Islam itu sebagai agama, lakum, buat kalian semuanya. Berarti selain Islam itu adalah agama kufur, agama kafir yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Andai Musa itu hidup, maka Musa tidak mempunyai kewenangan kecuali Musa mengikuti agamaku. Di riwayat yang lain, "Lau kana Musa hayyan thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Andai Musa itu hidup lalu kalian mengikuti Musa dan meninggalkan diriku, maka kalian berada dalam kesesatan. Ini menunjukkan bahwa hanya satu kebenaran, yaitu Islam. Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan munfakin, mereka tidak akan meninggalkan kekufurannya. Mereka tidak akan meninggalkan. Tentu yang dimaksud di sini adalah meninggalkan kekufuran, kesesatan mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai al-bayyinah, bukti itu datang kepada mereka. Artinya mereka itu menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kekufuran dan kesesatannya sampai bukti itu datang. Maksudnya kapan ini? Ini adalah sebelum munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul. Mereka mengatakan itu. Kalau ada bukti nyata bahwa mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, mereka akan tinggalkan. Mereka akan mengikuti kebenaran itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukti itu. Bukti bahwa mereka berada dalam kekufuran, dalam kesesatan, diturunkan buktinya. Bukti itu disebutkan oleh Allah Rasulun minallah. Bukti itu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syadqiti mengatakan yang dimaksud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Muhammad bin Abdullah. Dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi rasul saja, itu sebagai bukti tersendiri. Itu adalah bukti kuat. Belum menyampaikan ajarannya, tapi Muhammadnya sendiri, Muhammadnya sendiri ketika diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti nyata bahwa mereka berada di dalam sebuah kesesatan. Ini mereka pahami semuanya. Orang-orang Yahudi mengetahui akan kebenaran itu. Terbukti tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah difahami oleh mereka. Terlihat ketika Waraqah bin Naufal diberitahu oleh Khadijah bahwa suaminya mendapatkan ini dan itu, maka Waraqah mengatakan itu adalah an-namusul akbar alladzi jaa bihi Musa. Itu adalah namus akbar, maksudnya itu bahasa Ibrani yang artinya malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Musa
andai aku hidup nanti saya akan bela dia karena dia akan didustakan oleh kaumnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 8 tahun dan beliau dibawa dagang oleh siapa? Pamannya, kakeknya Abdul Muttalib pada usia itu. Beliau beristirahat di suatu tempat yang bernama tempat Buhaira. Itu nama tempat. Singgah di situ. Dan di situ ada seorang pendeta yang tinggal. Dan pendeta ini sangat memahami kitab sucinya, Tauratnya. Ketika rombongan dari Makkah ini datang, Buhaira akhirnya dipanggil dia sebagai pendeta Buhaira. Buhaira melihat sesuatu yang disebutkan di dalam kitab suci mereka. Lalu dia pun keluar dari rumahnya dan bertanya kepada rombongan itu, siapa kepala rombongannya? Dia, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian bertanya lagi si pendeta ini, siapa anak kecil itu? Dia adalah Muhammad. Lalu pendeta itu mengatakan, dialah orang yang dicari-cari oleh pasukan Romawi. Dan mereka lagi mencari sekarang, karena disebutkan di dalam kitab suci mereka bahwa bulan-bulan ini sosok itu akan muncul di daerah mereka. Tahu sebetulnya dari mana. Lalu ditunjukilah tanda-tanda kenabian oleh pendeta ini. Coba perhatikan ada apa dengan atas kepala anak ini. Dia selalu dinaungi oleh awan kemanapun dia pergi. Jadi rombongan Makkah itu tidak faham, gak ngeh dari tadi. Nah, dari situlah mereka tahu bahwa Muhammad ini Muhammad ini orang yang akan membawa kebesaran nanti di suatu waktu. Kemudian pendeta ini memerintahkan untuk membawa pulang kembali Muhammad agar tidak dibunuh oleh pasukan Romawi. Nah, inilah yang mereka fahami sebetulnya. Dan mereka sangat mengetahui. Ketika turun wahyu yang pertama, kemudian turun wahyu yang kedua, sampai perintah untuk berdakwah diturunkannya, ini pun mereka tahu. Seperti kisah yang menjadi sebab Islamnya Thalhah bin Ubaidillah, satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Pada hari itu Thalhah berdagang di salah satu pasar di kota Syam. Ketika dia berada di pasar itu, seorang pendeta berteriak di pasar itu, siapa yang datang dari kota Makkah? Lalu Thalhah mengatakan, saya. Hari ini di kotamu muncul seorang nabi yang akan membawa rahmat, dan dialah nabi yang ditunggu oleh alam semesta. Nah, disitulah Thalhah langsung merapikan dagangannya dan dia pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya dia bertanya dan hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam. Artinya mereka tahu benar akan diutusnya seorang nabi yang terakhir. Tahu bayinah itu adalah yang disebutkan, sehingga Allah mengatakan di ayat ini Rasulun minallah. Itu adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan di sini tugas rasul ini. Rasulun minallah apa? Yatlu suhufan mutahharah. Tugas rasul ini membacakan baik untuk dirinya maupun membacakan untuk umatnya. Apa yang dibaca? Suhufa, lembaran-lembaran. Mutahharah yang suci. Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci.
Apa yang dimaksud dengan lembaran-lembaran yang suci ini? Tentu maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Yang dimaksud lembaran-lembaran suci ini adalah Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membacakan Al-Quran kepada mereka, untuk diri beliau sendiri dan untuk umatnya. Laqad manallahu alaikum idh ba'atha fikum rasulan min anfusikum. Allah telah memberikan karunia kepada kalian dengan diutusnya seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri. Tugasnya apa? Satu, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Yang keempat, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka apa? Al-hikmah, yaitu sunnah. Lihat, di sini para ulama selalu mengatakan bahwa tugas pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membersihkan hati mereka, membersihkan hati dan jiwa mereka. Dengan cara apa membersihkan jiwa itu? Membersihkan jiwa mereka itu dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Disitulah jiwa seseorang itu akan bersih. Ini pelajaran besar buat kita. Kita berharap kebersihan dan kesucian diri, maka kita hanya lari kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang bisa membersihkan jiwa kita. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW mengajarkan ilmu. Jadi tahap utama yang dilakukan oleh Rasulullah, bacain Quran. Dengan Al-Quran hati mereka bersih. Dan itulah sebuah tujuan utama, perilaku. Ditumbuhkan sebuah perilaku yang dihasilkan dari jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih, ini Islam. Baru setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan ilmu. Makanya kunna nata'allamul adaba qabla an nata'allamal ilma. Kata para ulama salafus salih, dulu kami belajar adab sebelum kita belajar ilmu. Belajar adab, belajar etika, belajar perilaku. Kalau orang pendidikan bilang, inilah yang disebut dengan sisi afektifnya, sisi psikomotornya, bukan sisi kognitifnya, bukan sisi akalnya yang dikedepankan. Jangan dibalik, kalau sisi akalnya yang dikedepankan, maka ibarat handphone, Anda beli handphone kosong, lalu diisi dengan apa? Aplikasi-aplikasi. Setelah itu Anda bisa nggak pakai aplikasinya? Itulah yang terjadi di konsep sekolahan-sekolahan semuanya. Tidak berdasarkan konsep Nabi. Dikasih pelajaran ini seminggu sekian jam, pelajaran ini sekian jam. Lulusnya kalau 6 nilainya 6 lulus, kalau nggak nilai 6 nggak lulus. Jadi yang dikedepankan apa? Motor. Masalah anaknya itu tidak punya adab, tidak taat kepada Allah, banyak maksiatnya, itu nomor ke 1001, Mas. Yang penting rapotnya bagus. Rasulullah tidak. Rasulullah nggak ngejar itu. Dibersihkan dulu jiwanya, dimunculkan dulu perilakunya. Inilah syariat Islam. Ini bukti diutusnya Rasulullah dengan membawa Al-Quran.
dengan membawa Al-Quran dan membawa penjelasan dari Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini adalah Rasulullah sendiri, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan fiha kutubun qayyimah. Fiha kutub, di dalam lembaran-lembaran itu terdapat kutub. Apa yang dimaksud kutub? Kutub di sini bentuk jamak dari kitab, tapi yang dimaksud bukan kitab, tapi yang dimaksud adalah al-maktub. Apa? Tulisan-tulisan. Fiha kutub, di dalamnya terdapat tulisan-tulisan, maktubat, tulisan-tulisan qayyimah, yang sangat lurus, yang sangat lurus. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada tulisan-tulisan yang lurus. Tulisan yang lurus. Apa yang dimaksud kutub di sini? Tulisan-tulisan ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan tulisan-tulisan ini adalah hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Para ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan kutub di sini adalah syariah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, atau isi Al-Quran itu sendiri. Itulah kutub, isi Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk bertauhid, perintah dan ajakan manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian lawazim, keharusan bagi seseorang yang bertauhid kepada Allah. Apa? Hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian di situ ada balasan, janji bagi mereka yang bertauhid kepada Allah. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran ada isi tentang larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta yang kelima, dampak buruk dari mereka yang berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Inilah isi Al-Quran. 5 isi Al-Quran. Adapun kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah bagian dari 5 ini. Bisa itu mengandung perintah tauhid, bisa itu mengandung lawazim, keharusan bagi mereka yang bertauhid, bisa itu adalah janji mereka yang bertauhid, bisa itu syirik dan ancaman bagi mereka yang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kaum Nabi Nuh, di situ ada 5 konsep yang ada di dalamnya. Mereka yang berbuat syirik diancam seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Ini adalah isi Al-Quran. Fiha kutub, di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, ada ketentuan-ketentuan Allah, ada syariat Islam. Dan ketentuan Allah ini disifati oleh Allah dengan sifat apa? Qayyimah, lurus, lempeng. Disifati dengan kutubun qayyimah. Qayyimah apa? Mustaqimah, la wijaja fi, lurus dan enggak belok-belok syariat Islam. Itulah yang dibahasakan di ayat-ayat yang lain dengan bahasa as-siratal mustaqim. Ini Islam. Ini adalah bukti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi mereka ini, alladzina kafaru ini, ketika Rasulullah datang? Bagaimana dengan mereka orang-orang musyrik yang notabene adalah penduduk Makkah pada waktu itu? Bagaimana dengan orang-orang ahlul kitab yang mereka berada di kota Madinah dan ada di sekitar kota Madinah? Dan bagaimana dengan orang-orang ahlul kitab yang sebagian mereka berada di Syam dan mereka menguasai kota Syam yang di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, yang dalam hal ini mereka beragama Nasrani, ya,
baik Romawi yang menguasai Syam maupun Romawi yang menguasai Afrika, yang disebut dengan Romawi Bizantium. Mereka semua beragama Nasrani, dan sebagian dari mereka ada yang beragama Yahudi. Bagaimana setelah kedatangan ini? Yaman termasuk negara yang waktu itu dikuasai oleh agama Nasrani. Dan awalnya dulu mereka Yahudi, lalu mereka eksodus pindah ke kota Madinah, sehingga disitulah muncul Madinah yang ada orang-orang Yahudinya. Setelah muncul syariat Islam, apa yang terjadi? Setelah muncul 3 bukti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apakah mereka benar-benar meninggalkan kekufuran mereka? Apakah mereka meninggalkan kesesatan mereka? Tidak. Justru malah tambah jadi. Lihatlah Abraha. Kenapa dia? Apa motivasi dia untuk melakukan penyerangan terhadap kota Makkah dengan pasukan yang disebut dengan pasukan gajahnya itu? Apa motivasinya? Agar agama yang dikuasai, agar agama yang berkuasa pada daerah itu dikuasai oleh agama Nasrani, sehingga dia berhasil membangun sebuah gereja yang cukup megah di Yaman pada waktu itu. Dia ingin semua orang pergi ke gereja ini. Dia ingin semua orang kembali ke gereja ini dan meninggalkan yang namanya Ka'bah. Nah, dilakukanlah penyerangan. Apa yang terjadi dengan pasukan gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itulah. Lihat mereka. Al-Bayyinah. Allah mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang utul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah belah. Justru illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Justru mereka terpecah belah itu setelah diutusnya Rasulullah ini. Mereka terpecah belah justru setelah adanya Al-Quran. Mereka terpecah belah justru setelah turunnya Al-Quran dan ada sunnah Rasulullah SAW. Menjadi beberapa kelompok mereka. Artinya apa? Jangan bicara mereka meninggalkan kufuran, malah mereka semakin keras kekufurannya. Dan mereka malah tumbuh menjadi beberapa kelompok-kelompok. Ini yang disebut, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Iftaraqatil yahudu ala berapa? Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kapan perpecahan ini terjadi? Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Justru setelah datangnya Quran, setelah adanya sunnah, malah mereka terpecah belah. Inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Begitu pula yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW terhadap umat ini. Umat ini pun akan terjadi terpecah belah seperti layaknya Yahudi dan Nasrani. Ada seseorang berapa hari yang lalu, saya sholat subuh di dekat rumah situ. Imamnya salah membaca. Ya, lidahnya keseleo lah. Dia baca min syarri hasidin idza waqab. Orang yang di sebelah saya langsung membatalkan sholatnya. Dia langsung membatalin sholatnya, keluar. Setelah selesai, dia ngobrol sama orang lain bahwa imamnya salah fatal dan sebagainya, itu sholatnya tidak sah. Saya samperin, Pak,
imam itu tidak, sholatnya tetap sah Pak, saya bilang. Karena yang dia kesalahannya itu hanya sesuatu yang bersifat sunnah. Oh maaf Pak, kita lain-lain, Bapak lain, saya lain. Seakan-akan dia sudah faham dalil-dalil hadis gitu ya. Ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Tidak nanya, oh iya Pak, mana dalilnya, mana, tidak nanya, langsung hantam. Pak kita beda Pak, sudah lain-lain. Itulah yang terjadi. Jadi seakan-akan Islam ini di dalamnya sudah banyak. Ya, subhanallah. Jadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi malah setelah datangnya Rasulullah, Al-Qur'an, Sunnah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, fakadzabuhu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka mendustakan Rasulullah itu setelah datangnya ini semuanya. Justru malah Rasulullah didustakan. Justru malah Al-Quran didustakan, justru malah sunnah didustakan pada diri mereka. Untuk itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Banyak umat Islam yang sebetulnya dia itu mengikuti polanya orang Yahudi Nasrani. Apa itu? Berpaling dari sebuah kebenaran ya, berpaling dari sebuah kebenaran. Ini adalah polanya siapa? Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah menjelaskan di sini satu ajaran yang menyatukan mereka semuanya sebetulnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Sebetulnya mereka Yahudi, Nasrani, semua orang-orang musyrik itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali apa? Kecuali hanya beribadah kepada mukhlishina lahuddin, hanya untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah semata. Kata Imam Asy-Syanqiti, hadza la yastaujibu tafarruq. Kalau ayat ini diamalkan, perpecahan itu tidak akan terjadi. Gitu loh. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah. Illa wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apapun. Laisal birra bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan itu Anda melakukan sana, melakukan ini, melakukan, tidak. Itu semua bukan sebuah kebaikan. Kebaikan itu adalah walakinnal birra man amana billah dan seterusnya. Kebaikan itu adalah iman dengan pokok-pokok keimanannya. Sama dengan ayat ini. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk apa? Liya'budullah, beribadah hanya kepada Allah semata. Para ulama mengatakan inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini maknanya. Wa ma umiru, ini menafikan dari semua aktivitas mereka, bahwa semua aktivitas kalian itu tidak diperintahkan Allah. La ilaha, yaitu tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Cuman satu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu illallah, itsbat, menetapkan bahwa ibadah yang mereka lakukan itu adalah hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. La a'budu ma ta'budun, saya tidak beribadah seperti yang kalian ibadahi. Kenapa? Ibadahnya yang orang Islam yang taat kepada Allah adalah ibadah mabna 'alal ikhlas. Ibadah yang dibangun di atas prinsip ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian ahlul kitab dan orang-orang musyrik, semuanya sebetulnya adalah ibadah yang digabung pada unsur kufur dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul ada dalam surat Al-Ikhlas itu kan, qul huwallahu ahad.
Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, mereka orang-orang musyrik itu mengatakan, ya Muhammad sif lana rabbak, Muhammad Tuhanmu itu kayak apa? Ya, karena mereka tahu bahwa Tuhan itu sesuatu yang bisa mereka lihat. Orang Nasrani mengakui dengan ketuhanan dari siapa? Uzair. Uzair seorang nabi. Nabi yang datang semasa Nabi Musa. Dia nabi yang melanjutkan estafet dakwahnya Nabi Musa. Kenapa dituhankan oleh orang-orang Israel? Karena Uzair hidup kembali setelah wafat 1000 tahun. 100 tahun. Dia hidup kembali setelah wafat 100 tahun. Sehingga dia dianggap sebagai Tuhan. Nasrani menganggap Isa putra Maryam itu Tuhan. Kenapa? Karena dia lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Dianggap kelebihan ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh seseorang kecuali dia adalah Tuhan. Diajaklah kembali, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ahlul kitab, ayo kembali kepada suatu kalimat yang menggabungkan kita semuanya. Kalimatin sawa, kalimat yang satu yang bisa menggabungkan kita semuanya. Satu kalimat yang akan bisa menghindar perceraian umat ini, perselisihan umat ini, pertikaian umat ini, perpecahan umat ini. Kalimat ini yang satu-satunya solusi yang bisa menjadikan umat Islam bersatu, manusia bersatu, yaitu kembali kepada satu kalimat la ilaha. Ini solusi. Artinya apa para jamaah? Kalau dalam tubuh umat Islam, kalau kita mengharapkan ukhuwah Islamiyah yang didasarkan atas kalimat la ilaha illallah, ini akan satu umat Islam. Kalau tidak, maka kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok akan bangga dengan benderanya masing-masing. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Lihat, dengan penyebutan ad-din, agama ini. Berarti yang dimaksud dengan agama di sini apa? Yang dimaksud dengan agama ini adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum yang disebutkan di surat Al-Maidah itu kalau mau kita gabungkan. Yang dimaksud dengan ad-din di sini bukan semua agama, tetapi adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah pada waktu Rasulullah SAW melakukan haji wada. Dan di sini inilah agama yang dimaksud oleh Allah, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam itu sebagai ad-din kalian. Kemudian innad dina indallahil Islam, berarti yang dimaksud ad-din di sini adalah bukan liberalisasi sebuah agama, tidak, tetapi hanya Islam yang memiliki konsep ikhlas la ilaha illallah. Hanya Islam yang memiliki agama hanif. Apa hanif? Imam Ibnu Katsir mengatakan hunafa ay mutahannifina 'anis syirki ila tauhid. Yang dimaksud dengan hunafa, mereka-mereka yang mensucikan dirinya adalah mereka-mereka yang membersihkan dirinya dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Lari dari syirik menuju kepada tauhid. Dibersihkan jiwanya dari syirik dan diganti dengan tauhid. Ini hanif, suci namanya. Suci, ini suci, Bang. Inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang
besar. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang hatinya tidak ada unsur zulm, yaitu syirik tadi, maka dialah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan hidayah dari Allah. Dibersihkan, hanif, disucikan jiwanya dari syirik menuju tauhid. Lalu setelah dia bertauhid, lihat ini lawazim, keharusan, konsekuensi dari mereka yang bertauhid kepada Allah, memiliki prinsip la ilaha illallah dalam dirinya. Mereka inilah orang-orang yang wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka orang-orang yang mendirikan salat dan bayar zakat. Mereka yang tidak memiliki keimanan dan tauhid, itulah yang terjadi pada masa generasi setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, mereka tidak memiliki keimanan yang kuat, maka muncullah gelombang pemurtatan yang besar-besaran di zaman awal dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka yang murtad, mereka yang tidak mau bayar zakat. Kok bisa begitu? Karena mereka belum memiliki kalimat la ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Fawallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Lihat Pak, di sini didahulukan apa? Ikhlas, la ilaha illallah, baru setelah itu dia salat dan zakat. Kenapa ibadah yang lain tidak disebutkan? Ya, karena sholat itu adalah ibadah badaniyah yang mewakili dari semua bentuk ibadah yang berkaitan dengan badan, fisik. Zakah ibadah yang berkaitan dengan harta, materi. Berarti ini ibadah yang berkaitan dengan fisik, ibadah yang berkaitan dengan harta. Semua ibadah ini tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang yang hatinya tidak ada kalimat la ilaha illallah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Siapa ini? Jika mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholatnya dengan cara apa? Malas. Siapa ini? Munafik. Athqalu salati alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi mereka salat isya dan salat. Siapa ini? Orang munafik. Siapa orang munafik? Seseorang yang hatinya tidak ada kalimat tauhid. Mereka orang-orang yang punya prinsip bunglon. Ya. Perhatikan, subhanallah. Artinya para jamaah, kalau kita tarik ke atas, berarti orang-orang yang berbuat syirik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkategorikan umat Islam yang berbuat syirik besar itu termasuk dalam kategori wal musyrikin. Mereka yang tenggelam dalam kemusyrikan besar, apakah mereka rajin melakukan sholat? Hah? Kagak. Tenggelam dalam bid'ah, dia akan rajin mendirikan sholat? Tidak. Ngeluarin zakat? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada tauhid. Pak, saya tinggal di sawah besar Pak. Di situ rajin Pak pengajian Pak. Ada seorang sopir duduk di sebelah saya, lagi nunggu hujan ini ceritanya. Duduk di sebelah saya. Dia sendiri yang cerita, saya nggak nanya, nggak apa, saya nggak kenalan sama dia, dicerita. Pak, saya tinggal di sawah besar Pak. Oh iya. Di situ pengajian Pak sama Habib Fulan. Oh iya. Pengajian apa Pak? Saya nanya. Oh iya Pak, baca manakib Pak sama rotib. Oh iya. Saya cuma mau nanya aja Pak, itu baca gituan itu baik sih nggak sih Pak? Oh iya. Biasanya bacanya kapan Mas? Bacanya habis maghrib. Selesainya habis isya sih Pak. Kalau selesai pengajiannya sholat isya enggak Pak? Bingung deh. Ini pertanyaan M16 ini. Dia bingung dia. Biasanya sih enggak ya Pak.
Penuh nggak? Penuh. Waktu sholat isya kosong ya Pak. Oh kosong ya? Iya kosong. Saya sih nggak tahu Pak ya, saya cuma bingung aja Pak. Kalau baik seharusnya sholat berjamaahnya rame Pak isyanya. Bener Pak. Berarti itu kagak baik Pak ya? Kayaknya sih begitu Pak saya. Dan itulah yang terjadi, coba lihat. Penuh, kemusyrikan penuh luar biasa. Tapi giliran waktu sholat, hilang semua tuh orang. Kemana perginya nggak tahu. Wallahu a'lam. Subhanallah ya. Lihat konsep dasarnya apa? Liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul. Subhanallah. Semua yang dijelaskan oleh Allah yaitu ikhlas yang melahirkan ibadah. Ini adalah agama. Nah, disebutkan din lagi, Pak. Yang apa? Yang lurus. Ini adalah agama yang lurus, Pak. Subhanallah. Disebutkan di surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Lihat. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini mengajak orang menuju jalan yang lurus. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengajakku menuju jalan yang dinan qiyaman, yaitu agama yang lurus. Di surat Al-Kahfi apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Rasulullah SAW al-kitaba, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak menjadikan Al-Quran ini miring, enggak. Qayyima, Al-Quran ini lurus. Ini Islam. Jadi seseorang yang berpegang dengan Quran, dengan sunnah, dengan menjadikan para sahabat sebagai uswah hasanah pada dirinya, maka dialah orang-orang yang berada di dalam jalan yang lurus. Jangan memperdulikan lagi anjing-anjing yang menggonggong di pinggir-pinggir jalan, Mas. Jangan memperdulikan lagi baliho-baliho yang indah dipandang oleh hawa nafsu. Jangan memperdulikan lagi indahnya sebuah iklan, slogan-slogan dengan kalimat-kalimat yang santun. Sebetulnya itu adalah jalan-jalan lain yang bukan jalan yang lurus. Inilah Islam. Inilah Islam. Sehingga patut orang yang meniti jalan ini mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Kita lanjutkan setelah sholat. Ada penekanan dari akhir pada ayat yang kelima ini. Wadzalika dinul qayyimah. Dan itu semua, tentu yang dimaksud dengan itu semua adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah, perintah mendirikan salat, perintah mengeluarkan zakat. Semua ini adalah dinul qayyimah, agama atau Islam yang lurus. Ada komentar menarik di sini dari Al-Imam Syanqiti di Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan wa hadza ghayatun fil qawamah. Ini adalah puncak dari konsekuensi, puncak dari sebuah konsekuensi istiqomah, lurus. Min annal mustaqim
qad yakunu fihi inhina'un 'anil tariqil mu'abbad al-mustaqim. Lihat logika berpikir beliau. Orang yang berada di jalan yang lurus, terkadang dia membawanya agak miring ke kanan, dan terkadang dia membawanya agak ke kiri, tetapi dia masih berada di jalan yang al-mustaqim 'anil murtafa'ati wal munkhafidat. Jalan yang lurus, di situ tidak ada tanjak naik ke atas dan tidak ada turunan ke bawah. Lakinnahu yanharifu taratan yaminan wa shimalan ma'istiqamatihi. Tetapi terkadang dia agak belok ke kanan dan terkadang dia agak belok ke kiri, tetapi dia masih berada di dalam jalan yang lurus. Fahuwa ma'al istiqamah lam yakhlu minal iwaj. Dia akan berada di dalam jalan yang lurus ini dan dia tidak akan keluar dari situ. Ini maksud dari walakin ma yantafi anhul iwaju wa tathbutu lahul istiqamah. Dia tidak akan melenceng dari jalur itu dan dia akan tetap berada di jalan yang lurus ini. Huwa tariqul ladzi yamtaddu fi ittijahin wahid. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang memanjang terus. Yamtaddu fi ittijahin wahid. Jalan ini lurus memanjang dalam satu arah saja. Biduni wijajin ila janibain, tanpa ada belokan dari ke kanan ataupun ke kiri. Ma'astiqamatihi fi sathih, dan dia akan terus berada di atas jalan yang lurus ini. Wa hakadha huwal Qur'an. Inilah sebuah perumpamaan tentang Al-Qur'an. Inilah jalan yang lurus. Faham maksudnya? Faham? Kakak nggak paham. Enggak paham. Sebagian matanya bingung maksudnya apa. Jadi beliau mengambil sebuah contoh sederhananya, ibarat orang yang berada di sebuah jalan tol, ya kan? Jalan yang lurus sekali. Jalan tol ini sangat lurus jalannya. Dia tidak ada belokan ke kanan dan tidak ada belokan ke kiri. Namanya orang bawa mobil, tidak mungkin dia bawa mobil itu lurus terus begini, Pak. Ya kan? Terkadang dia rada miring ke kanan, kadang dia agak miring ke kiri, kadang zigzag, Pak. Tapi dia masih berada di dalam jalan yang lurus ini. Dia nggak belok ke kanan. Oh, di situ ada tikungan, dia nggak mau belok. Oh, di sini ada tikungan ke kiri, dia nggak mau. Dia terus berjalan lurus, walaupun dia kadang miring kanan, miring kiri. Dia masih berada di jalan yang lurus ini. Dan jalan yang lurus ini berada satu arah aja, ke sana aja, Pak. Dia ke sana aja, sudah. Inilah perumpamaan tentang wadzalika dinul qayyimah. Inilah Islam yang lurus. Maksudnya belok ke kanan, ke kiri apa? Ya namanya manusia, terkadang dia berbuat maksiat. Kemaksiatan yang dia lakukan itu bukan kemaksiatan yang akhirnya menjadikan dia keluar dari Islam. Kemaksiatan yang bukan kufur, kemaksiatan yang bukan syirik. Dia kemaksiatan yang menjadikan dia tidak berada dalam kecepatan yang normal, tidak berada dalam kecepatan yang ideal. Dia mobilnya mobil tua, pelan. Dia bukan mobil orang kelas VVIP, di mana pengemudinya sudah disetel dalam sebuah kecepatan yang standar 100 dan tidak akan turun. Seperti mobil-mobil build up, dipencet dengan kodenya di situ, dia akan berjalan terus, nggak akan turun kecepatannya. Seperti pengemudi dari siapa?
tingkatan presiden, gitu ya. Itu nggak boleh kecepatannya dia turun di bawah itu. Depan rumah saya kan supirnya presiden. Depan persis rumah saya supir presiden. Jadi kalau saya nanya, tidak boleh turun dari kecepatan itu, dipatok di 50 umpamanya, 50, 70. Apa maksudnya ini? Saya bukan mau cerita itu, tidak. Ya kan? As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada orang yang kecepatannya itu ajak, kata orang Jawa. Terus cepat masuk surganya kapan? Cepat, Pak. Siapa ini? Sahabat, Pak. Masuk surganya cepat sekali. Inilah mereka, keimanan yang tinggi. Karena mereka apa? Jalannya nggak miring-miring, nggak zigzag-zigzag dia. Tapi kalau kita kebanyakan zigzagnya, Pak. Zigzag sono, zigzag sini, dosa sono, dosa sini. Kadang kebanyakan dosa kecapean, duduk lagi, ngopi dulu. Akhirnya malaikat maut datang di situ. Banyakkan dosanya. Tapi dia terus berada di dalam siratal mustaqim. Makanya dalam pembahasan tauhid apa? Keutamaan tauhid. Kemudian pembahasan tentang syafaat apa? Orang yang bertauhid akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan diselamatkan dari azab neraka. Kan begitu. Inilah dia akan tetap berada di dalam jalan yang lurus, istiqamah. Dia nggak akan belok ke sana, nggak belok ke sini. Karena kalau belok dia bisa keluar dari Islam dengan kekufuran, dengan kemusyrikan. Waliyadzubillah. Wa dzalika dinul qayyimah. Inilah Islam, agama yang lurus. Apa itu? Tauhid. Ini tauhid. Melenceng yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh, habis. Karena mereka tidak mengambil satu jalur. Mereka punya jalur banyak. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa suwa'an dan seterusnya. Jangan kamu tinggalkan sesembahan kalian ini. Wad, Yaghus, wa, Ya'uq, Nasra. Akhirnya mereka bikin jalur-jalur yang lain, belokan-belokan yang lain. Kaum 'Ad, mereka memiliki jalur-jalur yang lain. Kaum Tsamud, mereka punya belokan yang lain. Kaum Nabi Syuaib punya belokan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Yang akhirnya semua itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibinasakan oleh Allah, sehingga yang tersisa adalah ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa. Ahlul kitab, ayo kita masuk ke jalan ini. Ini jalan kita bersama. Kita tidak beribadah hanya kepada Allah. Ini loh, la ilaha illallah. Orang yang jalan lurus terus, Pak, tidak belok-belok, dia akan justru memberikan kekuatan yang besar pada dirinya. Itulah iman. Iman diperoleh dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Ibadah itu akan berjalan seiring dengan kalimat la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih tingkatan. Yang tertinggi apa? La ilaha illallah. Ini yang tertinggi. Sampai pengaruhnya kemana dari kalimat tauhid ini? Pengaruhnya sampai seseorang lihat batu di pinggir jalan, diambil, Pak, dipungut. Dia ngelihat sampah di pinggir jalan, dipungut, taruh di bak sampah. Kenapa? Dia punya la ilaha illallah. Apalagi sholat, apalagi zakat, dia akan muncul itu semuanya. Tapi kalau la ilaha illallah tidak ada, habis semuanya, Pak. Bubar semuanya, hilang. Karena tidak ada kekuatan dalam tubuh mereka. Apalagi jihad di jalan Allah, apalagi nilai-nilai yang besar di dalam Islam. Wahai Abu Sofyan, kamu gila ya? Kamu mau memerangi kaum yang justru yang mereka cari itu adalah kematian, wahai Abu Sofyan. Kita ini mau ngelawan kaum yang pengen mati, sedangkan kita
punya anak, punya bini di rumah. Kenapa? Jalannya banyak loh dia. Umat Islam satu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya kemana? Lillah. Hanya ada satu. Hanya ada satu yang mereka cari. Inilah Islam. Tanpa ini habis semua manusia. Ini yang menjadi kemuliaan. Ini yang akan menyatukan umat Islam yang terpecah belah itu. Tauhid ini yang akan menyatukan barisan mereka yang terpecah. Ayo balik ke jalanan ini. Tanpa tauhid hanya slogan-slogan kosong. Dan kepentingan-kepentingan belaka. Tauhid yang menghilangkan semua kepentingan itu. Bohongan kalau ukhuwah Islamiyah tanpa tauhid. Apa yang mereka satukan? Ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam. Apa yang mereka satukan? Pakai apa nyatuinnya? Hah? Pakai benderanya siapa? Pakai bendera kamu? Nggak mau. Pakai bendera saya aja lebih gede. Yang satu nggak mau pakai bendera saya saja yang lebih gede. Kagak selesai Pak. Ya kan? Nggak selesai. Udah kalau gitu pakai semua bendera. Jadi pakai semua bendera. Besok bubar. Karena apa? Karena dia duduk ada kepentingan. Untung gue berapa? Inilah yang terjadi. Kalau kembali kepada satu bendera la ilaha illallah, tauhid kepada Allah, inilah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini Pak yang menyatukan umat Islam semuanya. Kembali ke sini tapi umat Islam akan bersatu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Iya, dilematis. Pekerja tidak ada kaitan sama itu. Ini kalau solusi dari saya, mungkin solusi saya salah. Jika memang tidak ada hubungan dari itu, maka tempatkan posisi Bapak pada posisinya yang sebetulnya. Ya, posisi saya apa? Driver. Berarti saya hanya sebatas driver dan Bapak tidak usah masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Artinya kalau Bapak diminta untuk melakukan apa yang mereka lakukan, maka Bapak bisa menolak. Bapak bisa menolaknya dengan alasan apa? Bisa dengan alasan maaf itu bertentangan dengan apa yang saya yakini Pak. Yang saya yakini itu tidak benar. Saya hanya bekerja sebagai posisi saya aja sebagai driver. Satu. Yang kedua, kalau Bapak ingin safety, ingin aman, ya tentu akan keluar dari lembah itu dan itu jauh lebih baik. Ya, kalau mau cari aman, ya tentu Bapak akan mencari tempat yang bersih, suci. Ya, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya mengenai itu zakat itu, Ustaz. Itu bertepatan kebetulan kami datang
Itu kalau dagangan kita 1 tahun itu nggak laku, padahal kita udah mengeluarkan zakat, itu perhitungan 1 tahunnya. Apakah kita keluarkan tahun berikutnya? Apa tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai Mekah dan Madinah, yaitu apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, orang syirik, orang kafir sebelum Nabi Muhammad, itu apakah ada itu yang dikatakan tanah haram atau tidak? Madinah dan Mekah, apakah orang masuk di tanah haram itu begitu meninggal, apakah memang diharamkan atas dirinya api neraka itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakat dagangan yang disebut dengan zakat perdagangan. Ya. Zakat perdagangan ini intinya bukan dilihat dari laku tidaknya barang, tetapi dilihat adalah apakah barang yang didagangkan itu memang terkena zakat atau tidak. Kalau terkena zakat, apakah jumlahnya sudah mencapai batas minimal? Kemudian, sudahkah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu 1 tahun? Kalau memang sudah mencapai batas waktu dan mencapai batas minimalnya, dan itu jenis harta yang terkena zakat dalam perhitungan perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya, terlepas dia belum laku atau sudah laku, dia harus mengeluarkan. Satu. Yang kedua, zakat itu dikeluarkan setiap tahun. Memang di masyarakat awam banyak difahami, banyak sekali masyarakat memahami kalau zakat itu dikeluarkan cukup sekali selama umurnya. Dan saya sering ditanya oleh itu masyarakat. Sayangnya mereka mendapatkan pemahaman itu dari mereka-mereka yang dipanggil ustadz juga, gitu ya. Jadi sangat disayangkan mereka tidak paham tetapi menjawab. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan ada di suatu masa di mana para ulamanya sudah nggak ada, yang tersisa hanyalah ru'usan juhal, tokoh-tokoh masyarakat yang nggak ngerti agama. Fasu'ilu fa'aftau, mereka ditanya lalu jawab. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang seperti ini. Jadi zakat itu dikeluarkan setiap tahun, Pak. Kemudian sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, maka tempat itu tetap dikatakan sebagai tempat haram sejak masanya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, sejak masa Nabi Ibrahim. Apakah orang di situ dikatakan mendapat pahala seperti sekarang? Itulah yang berbeda. Walikullin minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi mempunyai teknis pelaksanaan ibadah yang tentu itu akan berpengaruh pada pahala yang berbeda-beda. Intinya itu adalah tempat yang haram, tempat yang suci sejak dulu, sejak Nabi Ibrahim. Ada lagi yang bertanya kan? Fadhal. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi
mendapatkan info dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda, yang akhirnya memicu kebingungan. Ya, di situ muncul beberapa kalimat, ada ikhlas, ada cinta, ada takut, ada berharap surga. Yang mana ini sebetulnya? Gitu ya. Ikhlas itu gini mas, saya kasih ilustrasi dulu. Anda mau pergi, Anda ditanya, Mas mau kemana? Mau ke sana. Mau ngapain? Mau ini. Kenapa Anda melakukan itu? Karena saya seperti ini. Tujuannya jelas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tujuan Anda jelas mas. Anda mau apa? Anda sholat, puasa, zakat, sedekah, ini, itu, macam-macam. Tujuannya itu mau apa? Mau apa kamu? Tujuannya apa? Kenapa? Kenapa melakukan ini itu kenapa? Hah? Saya melakukan ini pengen dapat pahala. Dari siapa? Dari Allah. Terus saya pengen masuk surga mas. Terus apa lagi? Saya nggak mau masuk neraka mas. Itulah keikhlasan mas. Terus kenapa kamu pengen masuk surga? Terus kenapa kamu berbuatnya, minta pahalanya hanya kepada Allah? Iya, karena saya cintanya sama Allah saja. Terus kenapa minta pahala sama Allah langsung? Iya, karena surga itu yang punya Allah mas. Ini maaf ya, saya bahasa sederhana ya. Karena surga itu punya Allah. Jadi saya mintanya sama Allah aja. Saya berharap masuk surga sama Allah. Terus kenapa saya takut sama Allah? Karena neraka itu punyanya Allah. Jadi saya takut sama Allah saja. Jadi ikhlas itu adalah arah mas. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu duduk di sini dengerin pengajian di sini? Kenapa? Jawabannya di mana? Jawabannya di sini mas. Ya, bukan di sini. Di sini. Kalau jawaban di sini bukan ikhlas namanya, pamrih. Ya, kalau di mulut, Mas, saya sedekah, bener ikhlas loh Pak. Ikhlas bener. Super ikhlas Pak, pakai tangannya begini lagi. Itu bukan ikhlas namanya Mas. Itu pamrih Mas. Kalau orang ikhlas itu cuma di sini. Kenapa saya bersedekah? Saya pengen masuk surga. Kenapa? Karena yang punya surga Allah. Saya takut masuk neraka Pak. Kenapa? Karena Allah Pak yang punya neraka. Itulah Pak. Jadi harapan, cinta, takut itu motivasi yang mendorong kita untuk melakukan semua pekerjaan itu lillahi ta'ala. Faham? Ya kan? Motivasi. Gunung pun kudaki, lautan ku seberangi. Kenapa Mas? Karena saya cinta sama dia. Kan gitu kan? Saya cinta sama dia. Gitu. Nah itu ada keinginan yang besar gitu loh. Takut. Kenapa tuh pekerja di Bogor, rumahnya di Bogor, berangkat dari rumahnya jam 4, sholat subuhnya di stasiun. Setiap hari dia melakukan, enggak capek Mas? Enggak Pak. Kenapa? Satu yang dia inginkan. Apa itu? Cari makan. Terus kenapa kok pagi-pagi banget? Takut Pak, saya telat. Nanti kalau saya telat dipotong Pak. Terus kenapa pagi-pagi? Saya pengen Pak dapat bonus sehingga gaji saya naik Pak. Itu kan dorongan ya kan? Ini contoh. Begitulah kita sebuah ikhlas. Kenapa kita berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini? Karena apa? Pengen masuk surga, takut disiksa oleh Allah. Berarti semuanya kepada siapa? Kepada. Faham Mas? Faham ya? Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang
walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang saya tanyakan dari ayat itu, apa yang dimaksud dengan mereka mendapatkan pahala bukan mereka? Ya, jawabannya saya belum membaca penafsiran dan penjelasan ulama pada ayat itu. Jadi saya belum berani komentar dari pikiran saya. Kalau saya komentar dengan ayat itu dari pikiran saya salah runyam urusannya. Ya, nanti saya jawab minggu depan insya Allah. Saya pelajari dulu ya. Jazakallahu khairan, syukran. Ada lagi? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan, kapan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan apa sekaligus menjadi rasul? Ya, barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Iqra itu, beliau mengatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Muhammad bin Abdullah diangkat jadi nabi dengan diturunkannya surat Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Rasul itu apa? Kewajiban untuk menyampaikan risalah itu kepada semua orang, baik orang yang beriman maupun orang yang menentang. Dari mana? Dari surat Al-Mudaththir, yaitu pada ayat wa rabbaka fakabbir, ya kan? Wa rabbaka fakabbir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Bangun, ayo bangun. Dan terhadap Tuhanmu kamu harus agungkan. Ini qum fa'andzir, ini dakwah. Ya, sejak saat itu. Kalau ditanya sejak usia berapa? Sejak usia 40 tahun 6 bulan 10 hari. Deh, komplit Mas. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kalimat la ilaha illallah itu yang dibaca biasa tahlil atau dibaca sebaiknya gimana bacanya? Ya, kalimat la ilaha illallah ini yang mana? Ya kalimat la ilaha illallah itu satu Pak. Kalimat la ilaha illallah satu diucapkan oleh orang yang mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang dibaca sebagai zikir dan wirid. Ya kan? Setelah sholat baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wirid habis sholat, wirid pagi, wirid sore, zikir kapanpun dianjurkan untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah inilah yang harus kita pelajari maknanya. Ya, dibaca zikir iya, jadi wiritan iya, tapi yang lebih penting dari itu adalah difahami maknanya. Memahami makna la ilaha illallah itulah yang akan melahirkan seorang muslim yang beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami beriman. Katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kenapa? Belum faham apa itu makna la ilaha illallah. Jadi kita harus memahami apa itu makna la ilaha illallah, apa kandungannya, apa konsekuensinya, apa yang harus kita perbuat yang berdasarkan dengan kalimat la ilaha illallah ini Pak. Ya. Dan kalimat la ilaha illallah inilah yang akan menjadi kunci bagi seseorang untuk masuk surga ketika dia meninggal sebagai husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah dakhala akhir hayatihi dakhala al-jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dia akan masuk surga. Semudah itukah? Tidak.
Karena yang mengucapkan la ilaha illallah itu mulut tapi bukan dari akal. Tapi kalimat la ilaha illallah yang keluar ketika seseorang sakratul maut itu la ilaha illallah yang keluar dari iman. Banyak zikir tapi kakak faham, susah nanti di akhir hayatnya muncul, Pak. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak faham konsekuensinya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fiik. Bunyi dari sabda Rasulullah SAW itu, laukana Musa hayyan, andai Musa itu hidup di zamanku. Andai, jikalau seandainya, apabila ini Mas, seandainya Musa hidup di zamanku, ya, lalu kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, kalian akan sesat. Kenapa? Ketika di zaman Rasulullah, maka yang menjadi pegangan itu adalah syariatnya Rasulullah. Itu maksud Rasulullah. Ini andai, lau, limtina'il imtina', untuk menunjukkan akan tidak mungkinnya kejadian itu. Jadi dalam sastra Arab, lau limtina'il imtina', menunjukkan ketidakmungkinan atas kejadian itu untuk terjadi, bahwa itu tidak mungkin sudah. Sehingga ini memberikan penekanan bahwa, ya, ini memberikan penekanan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mutlak harus diikuti oleh semua manusia. Dan siapapun yang sekarang menggunakan baju selain baju Islam, maka dia harus menanggalkan baju itu dan membuangnya. Dia harus memakai baju yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dia harus menggunakan syariat Islam, harus berhukum dengan Islam, harus beragama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ya, bukan berarti itu menolak kenabian Musa zaman itu. Ini kagak ada hubungan dengan kenabian Musa zaman itu. Ya. Fadhal, silakan. Assalamualaikum. Ya, apakah mengucapkan kalimat syahadat atau mengucapkan kalimat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu cukup menjadikan dirinya orang beriman? Tidak. Itu tidak cukup menjadikan dirinya menjadi orang yang beriman. Nah, itu di pertanyaan Bapak ini. La ilaha illallah itu yang apa kalau bahasa sederhana beliau? La ilaha illallah yang mana ini? Apa beda la ilaha illallah yang buat zikir sama yang ini? Ya kan? Jadi la ilaha illallah ini yang mana? La ilaha illallah yang menjadi pegangan iman. Ya. Ini yang disebut dengan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqalan fisama laha. Imam Ibnu Katsir menjelaskan penafsiran ayat ini, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, mentaati selain Allah, dan dia beribadah hanya kepada Allah, taat kepada Allah semata, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat dan tali itu tidak akan lepas. Ini namanya la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah lalu dia melakukan kekufuran dan kemusyrikan, maka ucapan dari kalimat la ilaha illallah dia tidak manfaat terhadap dirinya.
Seperti apa? Seperti kelompok-kelompok Qadariyah, kelompok-kelompok Jabariyah, Batiniyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Syiah bukan kelompok dari Islam, memang dia keluar dari Islam. Ini adalah aliran-aliran sesat yang bukan bagian dari Islam yang benar. Ya, itu jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum. Saya baca barangkali ini kurang ada salah. Apa di ulama-ulama besar masa abad pertengahan menghindari ilmu kalam, bahkan melarangnya. Ya, jadi Iya. saya tanyakan apa sih di situ ilmu kalam ini? Ya, kenapa para ulama khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melarang keras orang belajar ilmu kalam, melarang keras orang-orang untuk belajar ilmu yang disebut dengan ilmu filsafat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, kamu cambuk dia, gebukin dia. Apa isinya ilmu ini? Ilmu ini tidak mengajarkan orang iman, tapi ilmu ini menjadikan orang justru malah kufur sama Allah, Pak. Di dalamnya adalah keraguan-keraguan. Jultu fi malakuti samawati wal ard falam ajid illa qila wa qala. Kalau tidak salah ini ucapan Fakhruddin Ar-Razi, tokoh tasawuf itu filsafat. Otak saya ini udah jalan-jalan ke langit dan ke bumi, tapi saya tidak mendapati hanya sebatas katanya dan katanya. Ya laitani ala dinil ajais. Coba dulu saya kembali kepada agama nenek moyang kita, tua-tua dulu. Jadi ilmu filsafat tidak mengajarkan seseorang untuk beriman, tapi mengajarkan seseorang untuk malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi di masyarakat kita, justru yang berkampus-kampus yang notabene Islam. Saya dulu pernah ngajar di salah satu kampus Islam. Kemudian saya dapat informasi dari beberapa mahasiswa mengatakan bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang jurusan tarbiyah dan yang mengambil jurusan tarbiyah secara khusus dan filsafat, mereka sudah tidak mau lagi melakukan sholat. Ya. Kenapa? Karena itu dirasuki pemikiran-pemikiran yang macam-macam yang akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan, buat apa sholat itu dan sebagainya dan sebagainya. Saya bicara akhirnya saya kasih masukan atas informasi itu kepada sekretaris rektor perempuan waktu itu. Saya sampaikan kepada dia, apa jawaban dia? Maaf Pak Ustadz, itu sudah urusan masing-masing, bukan urusan kita. Saya balik nanya, loh lantas Anda mendirikan kampus ini buat apa? Oh itu ranahnya sudah berbeda. Pola pikir Ustadz lain dengan pola pikir kita, Pak. Mau belajar apa kamu? Ya kan? Nah itulah Pak. Jadi filsafat makanya dilarang oleh para ulama, karena muara dari ilmu itu tidak mengajarkan seseorang untuk iman kepada Allah, tapi justru menjadikan dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.